Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Seperti biasa setelah pertandingan ada konferensi pers dari Erik ten Hag terkait dengan kekalahan Manchester United ya menghadapi Bayern Munchen. Yang tentu saja dengan kekalahan ini memastikan Manchester United tersingkir dari Champions League. Musim lalu Manchester United absen ya dari Champions League. Musim ini bisa lolos karena musim lalu finish di peringkat ketiga. Tapi ternyata tidak berlangsung cukup lama menurut gua karena ya Manchester United selesai di penyisian. Ini tentu saja mengecewakan karena menurut gua di awal banyak sekali harapan bahwa Manchester United ini setidaknya bisa berjalan lebih jauh ya. Melewati fase grup. Ini kan juga melihat bagaimana apa yang diraih oleh Manchester United di Eropa musim lalu di Europa League, di mana Manchester United berhasil lolos dari fase grup bahkan sampai ke babak knockout sebelum akhirnya tersingkir sebelum babak semifinal kalau tidak salah kan. Tapi menurut gua ya ini juga merefleksikan bagaimana situasi Manchester United yang jika dibandingkan dengan musim lalu situasinya atau keadaannya berbeda cukup jauh. Karena bukan hanya di kompetisi Eropa tapi di kompetisi-kompetisi lain kecuali FA ya, karena FA belum mulai. Maksud gue adalah seperti di Carabao Manchester United sudah tersingkir duluan. Lalu di Liga juga Manchester United ini sedang berjuang ya dengan saingan juga menurut gue yang lebih ketat daripada musim lalu. Segalanya masih sangat mungkin terjadi. Dan balik lagi konferensi pers gue ambil dari manunited.com. Erik ten Hag mengatakan kalau kita harus menerima hal ini dan kita harus belajar. Erik ten Hag tidak bisa menyalahkan para pemainnya, usaha para pemainnya menghadapi Bayern Munchen yang dimana ya akhirnya selesai tersingkir di grup A. Gol tunggal dari Kingsley Coman ini buat Bayern Munchen unggul di Old Trafford. Ini dikombinasikan dengan hasil 1-0 FC Copenhagen menghadapi Galatasaray, yang berarti tidak ada kompetisi di Eropa bagi Manchester United setelah tahun baru nanti. Ada beberapa poin yang disebutkan oleh Erik ten Hag. Pertama adalah kita tidak layak untuk kalah. Kita tidak kalah hari ini di Champions League, tapi kita sudah kalah sebelumnya. Kita harus mengakui hal tersebut. Saya pikir kita memiliki beberapa performa yang baik, tapi kita juga membuat banyak kesalahan individu dari para pemain. Dan akhirnya ini tidak cukup bagus. Dan saya pikir hari ini penampilan sebenarnya bagus ya, tapi kita tidak layak untuk kalah. Ya, gue sepakat kalau hasil tidak lolos ini sebenarnya terjadi sebelum partai menghadapi Bayern Munchen. Gue sudah singgung di preview, ini sangat sempit, sangat sulit, butuh keajaiban bahkan bagi Manchester United untuk bisa lolos ke fase grup. Kenapa? Ada 3 pertandingan yang menurut gue menjadi kunci, di mana Manchester United di 3 pertandingan tersebut hanya meraih 1 poin dari 9 poin kemungkinannya, yaitu adalah partai home dan juga away menghadapi Galatasaray dan partai away menghadapi Copenhagen. Ketika Manchester United menghadapi FC Galatasaray di Old Trafford, Manchester United sempat unggul kalau tidak salah, bahkan sempat unggul Manchester United sempat unggul dengan gap yang lumayan loh ketika menghadapi Galatasaray. Dan ketika Manchester United menghadapi Galatasaray, bahkan Manchester United ini sempat unggul 2-1 ya. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 dan 2-3. Dan bagaimana Manchester United mendominasi pertandingan di Old Trafford itu. Lalu kesalahan Casemiro ya kan, kartu kuning, lalu ada 2 gol terakhir dari Galatasaray itu menurut gua karena kesalahan individual error dari pemain Manchester United. Di Istanbul diulangi lagi, ada lagi individual error. Manchester United sempat unggul bahkan ya 2 kali di pertandingan tersebut, situasinya dengan nyaman, tapi ya individual error lagi-lagi yang membatalkan kemenangan tersebut. Di FC Copenhagen di Denmark, ya Manchester United juga memulai dengan bagus, sempat unggul 2 digit. Tapi kejadian kartu merah Marcus Rashford membuyarkan skema jalannya pertandingan menurut gue. Dan
tiga itulah kunci Manchester United akhirnya kalah. Menghadapi Bayern Munchen di atas kertas, menurut gua ada kemungkinan Manchester United akan kalah baik itu di Allianz maupun di Old Trafford, dan ini yang terjadi. Hanya saja pertandingan tadi malam ya Bayern Munchen tampil klinikal sih, dan itu bedanya menurut gua. Kualitas bagaimana Bayern Munchen lebih efisien dalam melakukan serangan. Mereka juga sebenarnya kan kesulitan nih untuk menembus pertahanan Manchester United, tapi ketika mereka memiliki peluang, mereka bisa memanfaatkannya. Manchester United sebenarnya di sisi lain juga sempat memiliki beberapa peluang dan momentum, cuman bedanya Manchester United tidak mampu memaksimalkan. Erik ten Hag happy dengan usaha. Tim melakukannya dengan sangat bagus, kita sangat bagus dalam organisasi pertahanan, kita juga sangat bagus di dalam pressing. Kita juga banyak memenangkan bola, khususnya di awal babak kedua. Ya sekitar 15-20 menit, ya 15 menit lah ya. Saya pikir tim sangat bagus secara bersama dan juga ada spirit yang bagus. Kita memenangkan banyak bola, tapi kita tidak mengambil keuntungan dari hal tersebut. Kita juga menghadapi sisi yang terkuat dari Bayern Munchen yang merupakan satu tim bagus ya. Dan walaupun mereka sebenarnya tidak di dalam pertandingan, mereka memiliki kelas individu-individu yang mereka gunakan dalam satu momen, dan sayangnya itu terjadi. Gua singgung kan tadi bahwasanya Bayern Munchen lebih efisien. Ya, ada banyak pemain absen dan ini membatasi pilihan-pilihan, itu jelas. Para pemain memberikan segalanya, Anda bisa melihat spirit, dan seperti yang saya katakan, saya harus memberikan kredit kepada tim. Pujian yang besar kepada cara mereka bekerja secara bersama sebagai sebuah tim menghadapi Bayern Munchen yang juga sisinya terkuat ya. Tapi tentu saja, ketika pertandingan ini berlangsung, Anda membutuhkan energi dari bangku cadangan, dan khususnya di lini depan. Opsi sangat terbatas ya. Rasmus Højlund tidak memiliki backup loh menurut gue. Ada hanya seorang Joe Ugil yang menurut gue memang disediakan di bangku cadangan, bukan sebagai pesaing ya, bukan sebagai untuk meningkatkan kualitas, tapi hanya sebagai dalam tanda kutip jaga-jaga kalau seandainya memang Rasmus Højlund cedera. Dan ketika situasi di lini depan buntu, memang tidak ada pemain yang bisa meningkatkan lagi kualitas daya dobrak Manchester United. Mengenai cedera Harry Maguire dan juga Luke Shaw, update-nya Erik ten Hag mengatakan saya tidak bisa mengatakan saat ini, tentu saja saya harus menunggu 24 jam. Lalu setelahnya kita akan melakukan assessment, diagnosa, dan kita harus menunggu mengenai hal tersebut. Mengenai kembali lagi ke Champions League, kita ingin kembali lagi. Sepak bola adalah selalu ketika Anda tidak mendapatkan poin ya, lalu Anda tidak bisa lolos kualifikasi. Anda harus mengambil hal tersebut. Sebagai seorang pelatih dan juga seorang manajer, Anda harus melihat ke performa. Kita memiliki performa yang bagus di Champions League dengan sepak bola yang menyerang, tapi akhirnya kita tidak mendapatkan poin untuk bisa lolos. Kita harus menerimanya dan kita harus belajar dari hal tersebut. Kita memainkan beberapa sepak bola yang bagus di Champions League. Contohnya Rasmus Højlund yang bisa menciptakan 5 gol, dan itu merupakan performa yang sangat bagus. Dia harus mengambil hal itu, kepercayaan dirinya terutama ya, ke Premier League. Saya pikir itu juga sangat diandalkan oleh seluruh tim. Kita tahu kita ingin lebih konsisten, dan untuk saya sebagai seorang manajer, saya harus meningkatkan lagi tim dan juga progres dari tim. Saya harus membimbing mereka, dan para pemain harus juga mengambil tanggung jawab. Jadi kita harus melakukannya secara bersama. Kita ingin kembali lagi ke Champions League. Spirit kita juga jelas, kita selalu mendapatkan tekanan, kita ingin memenangkan setiap pertandingan, dan Anda lihat hari ini menghadapi satu favorit di Champions League, kita tetap keluar dan kita memberikan segalanya untuk menang. Itu merupakan rasa percaya diri. Kita memiliki hal tersebut sebelum pertandingan, dan Anda bisa melihat spirit dari tim di atas lapangan, dan mereka akan hadir kembali di Anfield di hari Ahad. Ya, itu tadi yang disebutkan oleh Erik ten Hag ya. Ada satu hal yang menurut gue aneh dalam tanda kutip, bagaimana Manchester United yang menciptakan gol sama banyaknya dengan Bayern Munchen, tapi Bayern Munchen bisa membuat 16 poin, Manchester United hanya 4 poin dengan jumlah gol yang sama loh. Ini kan menunjukkan apa ya? Ya, ada
ada konsentrasi, ada performa yang tidak stabil di sana, dan ini yang harus diperbaiki. Manchester United mencetak gol sama dengan Bayern Munchen, tapi beda poinnya bisa 4 kali lipat. Ya, kalau dilihat dari sisi kebobolan, Manchester United kuncinya dari situ nih, kebobolan terlalu banyak gol, terutama dari kesalahan-kesalahan individu. Bagaimana Andre Onana contohnya di Champions League ini mengakibatkan Manchester United kehilangan banyak poin. Di Munchen dia melakukan kesalahan, di Istanbul dia melakukan kesalahan, di mana lagi di Old Trafford dia juga melakukan kesalahan ketika menghadapi Istanbul, Galatasaray ya menurut gue. Jadi tapi itu juga gue tidak bisa 100% menyalahkan Andre Onana, karena juga ada proses gol lainnya yang juga ada sumbangsih dari ketidakdisiplinan ya secara konsisten pemain bertahan Manchester United, dan ini yang mengakibatkan Manchester United secara kolektif akhirnya tidak bisa lolos ke babak selanjutnya Champions League. Dan ini ada perbandingan ya Manchester United di Champions League sebelum Alex Ferguson pensiun dan setelah Alex Ferguson pensiun. Lihat, setelah Sir Alex Ferguson pensiun, quarter final tidak qualified, group stage tidak qualified, group stage quarter final tidak qualified, group stage 16 besar tidak qualified, dan group stage. Jadi apa sebenarnya yang diraih oleh Erik ten Hag ini sudah dalam tanda kutip sering dicapai oleh Manchester United ya selama 10 tahun terakhir. Bahkan dengan Manchester United bisa qualified, artinya main di Champions League ya, ini merupakan titik yang lumayan loh, karena sempat Manchester United itu 1, 2, 3, 4 kali tidak bermain di Champions League ya. Sementara di zamannya Sir Alex Ferguson ya lebih mengkilap menurut gua sih. Dan ini tadi pergantian ya, atau pemain cadangan yang dibawa ke Old Trafford, lihat sangat-sangat tipis sekali. Dan menurut gue ini bingung ya siapa yang akan digunakan sebagai solusi, terutama di lini depan dengan komposisi yang seperti ini. Ini juga gue ambil dari The Athletic, bagaimana Manchester United dengan beberapa manajer selesai di quarter final menghadapi Bayern Munchen, David Moyes, lalu Louis van Gaal di grup ya, Jose Mourinho 16 besar, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho perempat final, Ole Gunnar Solskjaer juga tidak lolos grup di tahun 2020-2021, dan setelahnya di 16 besar nih kalah menghadapi Atletico Madrid, Ralf Rangnick, dan Erik ten Hag di musim pertamanya tidak lolos grup Champions League. Jadi menurut gue begini, dengan adanya perbandingan ini ya, maka kalau gue bisa bilang sih ini bukan hal yang oke lah, terlalu mengejutkan, karena memang perjalanannya seperti ini, naik turunnya seperti inilah Manchester United setelah Sir Alex Ferguson. Untuk lolos grup saja sulit di Champions League, dan sekarang apa yang akan dilakukan oleh Manchester United? Akankah dengan ketidaklolosan ini maka semuanya dimulai lagi dari awal, restart lagi dari awal, menyelesaikan manajer, ganti manajer lagi? Tidak menyelesaikan masalah, karena tadi langkah Manchester United di Champions League dengan manajer yang berbeda pun juga demikian ternyata. Tidak ada hal yang konsisten. Bagaimana mungkin Manchester United mau mengejar hal yang konsisten sementara Manchester United selalu melakukan perubahan dari sisi manajerial. Sementara di sisi lain itu bukan hal yang paling fundament ternyata, paling mendasar di Manchester United. Dari atas sampai bawah, struktur manajemen yang baru, tugas yang lebih jelas lagi, orientasi, fokus yang lebih jelas, itu menurut gue yang harus dilakukan di Manchester United. Dan sampai itu dilakukan ya nampaknya Manchester United sulit untuk bisa berbicara lebih lanjut di kompetisi Eropa, terutama Champions League. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.